Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah super dahsyat, raih masa depan dengan bismillah. Oke teman-teman, berjumpa lagi bersama Bunda Septi di kelas tematik. Teman-teman yang ada di rumah tetap harus belajar ya. Walaupun Bunda Septi tidak bisa mendampingi secara langsung, insya Allah Bunda Septi akan memaparkan materi yang akan kita pelajari hari ini. Teman-teman silahkan buka buku tematiknya halaman 38. Nah, kita akan mengenal kembali tentang sejarah pahlawan dahulu. Nah, pada saat itu banyak sekali kerajaan-kerajaan dari kerajaan Hindu-Buddha maupun kerajaan Islam. Oke, salah satu yang akan kita pelajari itu adalah tentang Mahapati Gajah Mada. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Saat remaja, ia merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri yang sangat hebat serta berilmu tinggi. Pada usia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya yang bernama Prabu Jayanegara. Oleh karena kecakapannya nih ya teman-teman, pada tahun 1319 ia diangkat sebagai Patih Kahuripan. Kemudian 2 tahun kemudian ia diangkat sebagai Patih Kediri. Nah, pada tahun 1329 Patih Majapahit yang bernama Aryo Tadah menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Gajah Mada menolak penunjukannya itu karena ia ingin membuktikan pengabdiannya terlebih dahulu kepada kerajaan Majapahit, yaitu menghentikan pemberontakan Keta dan Sadeng. Gajah Mada akhirnya diangkat sebagai Patih Majapahit pada tahun 1334 setelah berhasil menaklukkan Keta dan Sadeng. Pada tahun 1336, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, yaitu janji bahwa ia tidak akan memakan buah palapa, sejenis rempah-rempah, bila belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara. Perjuangan Gajah Mada untuk mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389. Pada masa itu Majapahit mencapai keemasannya. Dari kitab Negara Kertagama dapat diketahui bahwa daerah kekuasaan Majapahit hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang. Bahkan pengaruh kerajaan Majapahit sampai ke negara-negara tetangga. Nah, berarti luar biasanya ya kepemimpinan saat Mahapati Gajah Mada ini sampai dia dikenal kerajaannya itu ke negara-negara tetangga. Nah, oke teman-teman. Selanjutnya teman-teman buka kembali halaman 39. Nah, teman-teman, karena yang di rumah tidak bisa bersama kelompoknya, teman-teman boleh berdiskusi bersama orang tua di rumah untuk menjawab soal yang ada di halaman 39 dan 40. Nah, soal 39 itu ada 5 soal, yaitu tentang apa tujuan Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Nah, kira-kira apa ya teman-teman? Kemudian apa sih yang diperjuangkan oleh Gajah Mada? Kemudian apa perjuangan Gajah Mada mempunyai pengaruh pada kehidupan bangsa Indonesia saat ini? Jelaskan jawabanmu dan berikan contohnya. Nah, kemudian hal baik apa yang dapat kamu contoh dari sikap Gajah Mada? Apakah Gajah Mada bisa disebut sebagai pahlawan pada masa kerajaan Majapahit? Jelaskan. Oke teman-teman, kemudian ada perintah sampaikan hasil diskusimu kepada kelompok lain. Karena teman-teman tidak bisa nih, nanti teman-teman akan
mendiskusikan kepada Bunda Septi saja. Oke, kita baca paragraf bawahnya. Itu ada tentang perjuangan Gajah Mada sampai saat ini tetap dikenang. Hal ini dibuktikan dengan digunakannya nama Gajah Mada sebagai nama jalan utama sejumlah kota di Indonesia. Kebesaran nama dan kejayaan Majapahit pun dapat pula dilihat dari peninggalannya berupa candi. Untuk mengetahui cerita tentang candi peninggalan Kerajaan Majapahit lebih lanjut, baca informasi di bawah ini. Nah, selanjutnya kita membaca tentang Kompleks Candi Penataran. Kemegahan dan kebesaran Kompleks Candi Penataran membuktikan perjuangan dan peranan para tokoh pada masa Kerajaan Majapahit. Candi Penataran dibangun pada masa Kerajaan Kediri dan dipergunakan pada masa Kerajaan Majapahit. Di dalam kompleks candi terdapat area bangunan yang disebut Balai Agung, prasasti, batu tulis, dan beberapa candi. Candi-candi itu diantaranya Candi Naga yang berukuran lebar 4,83 meter, panjang 6,57 meter, dan tinggi 4,70 meter. Selain itu, terdapat candi yang dianggap paling suci, yaitu Candi Induk. Candi Induk terdiri atas 3 teras tersusun dengan tinggi seluruhnya 7,19 meter. Nah, teman-teman kan tadi sudah mengetahui tentang kompleks Candi Penataran. Nah, Candi Penataran itu teman-teman ada yang pernah melihat langsung nggak? Nah, kebetulan Bunda Septi pernah mengunjungi Candi Penataran yang ada di daerah Yogyakarta. Nah, di situ banyak Bunda Septi temui bermacam-macam candi atau prasasti. Prasasti itu batu tulis ya teman-teman. Kemudian juga ada bangunan yang disebut Balai Agung. Nah, teman-teman tugasnya adalah menulis pendapatnya teman-teman tentang Candi Penataran pada kolom yang ada di sini. Nah, jadi teman-teman kerjakan kolom yang ini ya, tentang menuliskan pendapat tentang Candi Prambanan. Apakah teman-teman bisa menulisnya? Pasti bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja materi pada hari Selasa 26 Oktober 2021. Jangan lupa kumpulkan tugasnya, yaitu tadi mengerjakan halaman 39, halaman 39 dan halaman 40. Oke teman-teman, sekian dari Bunda. Sampai bertemu hari Rabu di kelas daring bersama teman-teman yang lainnya. Bunda Septi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.